konvoy, para petugas manakib, petugas khotaman, dan pemangku manakib pada saat ini yang senantiasa bisa berkumpul di tempat ini, yaitu Ibu Hajah Jahro beserta keluarga besarnya, senantiasa segala niat dan hajatnya Allah kabulkan, dan Allah berikan kemuliaan dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Para kiai, para asatid-asatizah, para pemangku manakib, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Kita sudah memasuki tahun baru Sirna Rasa. Tahun baru yang ke-7 dalam tanggalan Sirna Rasa. Kita sudah memasuki itu. Maka momentum setiap ikhwan dalam melaksanakan kehidupannya, baik berupa ibadah amaliyah maupun maliyah, itu melakukan proses dengan start awal dari bulan Ramadan pertama di tahun baru Sirna Rasa. Karena ini menjadikan suatu kekuatan giroh daripada seorang ikhwan agar mereka start di bulan Ramadan, maka semua bulan dijadikan Ramadan. Maka di bulan ini Pangersa Abah menerangkan dalam kitab Fadhailus Suhur di pasal yang ke-9 dikatakan bulan Ramadan. Maka di sini di pasal ke-9 di Ramadan pertama, Pangersa Abah menerangkan bahwasannya bulan Ramadan itu ada 5 huruf. Huruf pertama yang Abah katakan adalah huruf ro, tentang rahmat. Kita tahu di pengajian umum bila sudah datang Ramadan, hari pertama sampai hari ke-10 dikatakan adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Hari ke-11 sampai ke-20 maghfiratullah, yaitu ampunan Allah. Hari ke-21 sampai hari ke-30 atau 29 dikatakan itkum minan nar, terbebas daripada api neraka. Maka Pangersa Abah di huruf pertama mengatakan rahmatullah. Di huruf kedua adalah huruf mim, menerangkan tentang muqarabah. Ini kadang-kadang ikhwan suka salah menyampaikan antara muqarabah dengan muraqabah. Kalau muqarabah selalu diawasi oleh Allah. Kalau muraqabah itu pendekatkan diri kepada Allah. Memang semua hurufnya sama, hampir bersamaan antara muqarabah dan muraqabah. Maka di sini Abah menerangkan tentang muqarabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh guru kita. Huruf yang ketiga adalah huruf alif. Huruf dot maksudnya, yaitu dollah. Maka di sini Pangersa Abah menerangkan huruf dot adalah bagaimana pencarian. Hakikat seseorang berjalan harus mencari. Mencari apa? Mencari yang diinginkan. Ikhwan berkumpul di dalam Manakib Online Internasional ini tujuannya apa? Mencari. Mencari apa? Mencari ridha Allah dengan kemuliaan daripada orang yang telah diridhai oleh Allah, yaitu Syekh Mursyid. Huruf yang keempat adalah huruf alif dengan makna izin. Jelas kalau izin itu pasti ada sesuatu yang harus disampaikan kepada orang yang bisa memberikan izin. Kalau bahasanya syariat, orang beribadah harus dengan suci, bersih. Dan izinnya dengan apa?
dengan syaratnya bersih tersebut dengan mengambil air wudhu. Tujuannya apa? Izin ke tempat yang paling mulia, paling suci agar kita menjaga wudhu secara syariat juga, wudhu secara hakikoh juga. Dan huruf yang kelima adalah huruf nun dengan makna an-nasyad, yaitu rajin. Di sini ikhwan rajin semua. Ba'da subuh manakib. Jam 8.38 sampai selesai manakib. Nanti 15.38 di mos manakib. Ada juga nanti jam 20.08 manakib. Ada juga di tempat Al-Wahyu manakib. Manakib itu di online saja sampai 5 waktu. 5 tempat sama dengan sholat 5 waktu. Maka tidak ada yang sia-sia kalau memang ikhwan mau melaksanakan manakib di 5 waktu tersebut. Karena apa? Seperti kita ibadah. Maka banyak ikhwan-ikhwan terdahulu melakukan manakib adalah setiap namanya waktu sholat, selesai sholat zikir, dia itu melaksanakan manakib. Apalagi guru kita sudah mengajarkan, ada manakib yang luar biasa adalah manakib underground. Apa itu manakib underground? Manakib itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, walaupun sendirian, tapi bersama Syekh Mursyid. Mau kita sedang camping, mau kita sedang namanya berjalan, menuju Sirna Rasa, menuju tempat kampung-kampung kita untuk pulang kampung secara lahiriah. Itu kadang-kadang di tiap tempat-tempat tersebut mereka mengadakan manakib. Yaitu supaya apa? Supaya setiap kehidupannya, perjalanannya itu terhubung. Kita kembali. Di dalam kitab Fadailus Suhur, saya hanya menerangkan tentang namanya huruf yang pertama, huruf ro. Yaitu dengan makna rahmat. Rahmat itu diterangkan dalam kitab ini, fa'amara fi hajjas syahri ar-rahmah. Hiya iradatu isolul khair. Adapun huruf ro pada bulan ini ialah tentang rahmat atau kasih sayang. Rahmat ialah kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Atau bisa dikatakan bermakna kelembutan di dalam hati yang mendorong timbulnya perbuatan utama dan kebaikan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bagaimana Syekh Abu Laits Al-As-Samarqand menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang. Maka beliau menyampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang berpergian di tengah jalan terasa sangat dahaga. Tidak lama kemudian terlihat olehnya sebuah sumur. Lalu ia turun mengambil air dan minum. Setelah keluar dari sumur, terlihat pula anjing tengah menjilat-jilat tanah karena haus. Lalu hatinya berkata, anjing ini merasa haus dan dahaga, seperti yang kurasakan tadi. Lalu ia kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Lalu digigitnya hingga berhasil naik dengan membawa air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuji perbuatannya itu dan mengampuni dosanya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berpahalakah menolong hewan itu? Jawab Rasulullah, menolong segala yang bernyawa, yang hidup berpahala. Kadang-kadang kita dalam menolong melihat siapa orang yang kita tolong. Apakah kita kenal dengan orang tersebut? Apakah kita tidak kenal dengan orang tersebut? Pasti pelayanannya untuk yang ditolong itu berbeda. Tapi di sini guru kita menerangkan bagaimana kita itu dengan iradatu, dengan kehendak Allah, itu bisa melakukan sesuatu
perbuatan kebaikan untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk binatang saja kita harus berlaku baik. Karena seorang sufi tidak memandang postur tubuh, kekayaannya, cantik atau jeleknya, tapi yang dilihat mereka itu ciptaan Allah. Waktu itu tahun 2014 Pak sedang duduk di situ, ada seorang perempuan, saya tidak sebutkan dari daerah mana, tetapi perempuan itu sepanjang Ikhwan sedang bersama Abah, dia ngoceh, ngomong seenaknya. Apakah paksa Abah Aus marah dengan omongan yang ngelantur seperti perempuan itu? Apa yang Abah katakan kepada kita? Sekali-kali kita dengerin namanya radio butut tuh. Saking namanya guru kita melihat bukan namanya dari mana dia berbicara, tapi mereka itu ciptaan Allah. Sampai begitu kasih sayang guru kita melihat Ikhwan yang maaf dalam tanda kutip dalam keadaan antara namanya sadar dan tidak sadar, antara sakit dan tidak sakit. Itu ditunjukkan oleh guru kita. Apalagi pangsa Abah Anom di kala bulan Ramadan itu sering diceritakan. Di kala Abah Anom sedang muter, ada santri lagi makan dan ada yang rokok. Dan melihat pangersa Abah Anom, itu makanannya itu dibuang, dilemparkan, dan rokok itu dilemparkan belum habis. Apa yang membuat mereka itu berubah sifat dan akhlaknya? Abah Anom gini, milik Allah, dari Allah harus juga dihabiskan, jangan sampai disisakan. Saking bahagianya kita mempunyai guru yang betul-betul tahu dalam akhlak, dalam sikapnya, dalam kasih sayangnya kepada muridnya. Coba Abah Anom bilang, hei bulan puasa, jangan engkau namanya merokok, jangan engkau makan. Apa yang terjadi? Hati manusia makin keras. Tapi dengan akhlak, budi pekerti yang baik, dengan kasih sayang seorang guru kepada muridnya, apa yang dikatakan, jangan dibuang. Itu masih ada namanya dari Allah yang diberikan kepada kamu semua. Habiskan. Sampai seperti itu. Apalagi sekarang, bangsa Abah, saking sayang kepada semua muridnya. Nanti manakib di Tugu Proklamasi sampai datang maklumat dari beliau. Kalau paskibraka dan namanya padus, bila tidak kuat, jangan puasa. Sampai seperti itu. Karena apa? Musafir. Sampai seperti itu. Sampai ada perkataan beliau yang namanya ke Tugu Proklamasi di perjalanan cukup sholatnya di jamaah takdim, yaitu antara zuhur dan asar. Sampai seperti itu guru kita. Mengajarkan bagaimana memberikan pelajaran kepada kita dengan sifat rahmannya Allah yang diberikan kepada beliau. Maka dilanjutkan Syekh Abu Laid As-Samarqand yang sanadnya dari Hasan, Rasulullah pun bersabda, yang bisa masuk ke dalam jannah hanya orang yang punya rasa belas kasih. Maka sabda beliau bukan kasih sayang buat pribadinya saja, tetapi merata pada umumnya manusia, berperi kemanusiaan, dan tiada yang sanggup merahmati semua manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna rahmatullaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau ditimbulkan dari diri kita sikap rahman, sifat rahmat dari Allah yang turun dengan kelembutan-kelembutan hati kita, maka ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam diri kita. Apalagi ketika kita menyaksikan saudara kita dijatuhi hukuman karena namanya perbuatannya, akibat dosanya. Kadang-kadang kita mengumpat, mengutuk, elu sih berbuat dosa, elu sih salah, pantas dihukum. Tapi apa? Inilah pelajaran yang kita petik sebagai orang-orang yang bertorikoh, orang-orang yang berilmu dengan tasawuf, yaitu jangan kau kutuk dan jangan membantu setan dalam membinasakan saudaramu. Bahwa hendaklah kamu prihatin dengan keadaan saudaramu itu. Maka berdoalah. Apa yang dilantunkan oleh Rasulullah? Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, kasihanilah dia. Dan terimalah taubatnya, serta ampunilah dia. Jadi segala sesuatu, baik yang sifatnya mereka mendapatkan cobaan dengan perbuatannya sendiri, maka itu pun kita tidak boleh mendoakan seperti itu. Guru kita sudah mengatakan, bila seseorang mendoakan keburukan kepada orang lain, sebelum keburukan itu datang kepada orang lain, keburukan itu datang kepada diri kita. Begitu pula sebaliknya, dikala kita berdoa kebaikan untuk orang lain, untuk orang-orang yang tidak kita kenal, untuk orang-orang yang sedang namanya teraniaya, kita doakan mereka dengan suara ketulusan dan keikhlasan, maka sebelum doa itu sampai kepada orang yang dimaksud, doa itu sudah sampai kepada kita. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah tidak membeda-bedakan rahmatnya kepada makhluknya. Saya kemarin menyampaikan dalam offline di Masjid Nurul Huda, dikala seorang pemabuk yang mabuk dengan minumannya sampai tak sadarkan diri, dikala dia tak sadarkan diri, datang seekor ular ingin namanya mengantuknya atau namanya menggigitnya atau mengeluarkan bisanya. Tapi Allah turunkan siapa? Diturunkannya makhluk Allah, yaitu kalajengking, sehingga berantemlah antara ular dan kalajengking. Maka pada saat itu datang seorang Syekh Yunus Ramli. Apa yang dikatakan oleh beliau? Bangun hai saudaraku. Karena sesungguhnya engkau telah diselamatkan Allah. Karena engkau tadinya akan mati dengan namanya diantuk oleh ular atau sakit. Tapi Allah menurunkan tentaranya, yaitu kalajengking, untuk melawan ular tersebut. Maka Allah tidak pandang siapa yang namanya ditolongnya dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Kalau rahmat Allah dibedakan, mungkin sekarang ini orang muslim pasti lebih kaya daripada orang-orang kafir. Karena apa? Allah membedakan kasih sayangnya. Maka semua itu yang Allah berikan tidak lebih daripada apa yang kita berikan, itu hanya satu, mengabdi kepada Allah. Allah memberikan semuanya seperti guru kita menyayangi kita. Di zaman Rasulullah, dikala ada tawanan perang, yaitu seorang perempuan yang sedang menyusui, dia meminta izin kepada Rasulullah untuk menyusui ibu anaknya. Apa yang terjadi? Rasulullah mengizinkan si ibu itu tergopoh-gopoh menghampiri anaknya untuk memberikan susu kepada anaknya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Sesungguhnya kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kita sifat-sifat yang memang betul-betul menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dikhususkan untuk belajar
mengabdi kepada Allah dengan kelembutan hati kita. Maka tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berikan kepada kita dengan password menjadi la'alakum tattaqun, dibukakan la'alakum tattaqun itu dengan talqin ta'lam qaf ya nun, agar kalimat takwa, sifat takwa itu ada di dalam diri kita, agar bersemayam dan selalu abadi sampai nanti ajal menjemput kita. Kita semua bisa bertakwa kepada Allah, bukan hanya lisannya berbicara, bukan perbuatannya saja, tapi juga hati dan rasanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada munajat yang luar biasa bila mana kita ingin mengharap kasih sayang Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bermunajat kepada Allah. Ilahi annal fakiru fi ginaya fa kaifa la akunu fakira fi fakri. Wahai Tuhanku, aku tetap fakir dalam kayaku, apalagi dalam fakirku. Ini menjadikan kita, dikala kita fakir dalam kayaku, dan juga dalam fakirku, tidak merasa kaya. Kita tidak punya apa-apa, tidak mau tahu apa-apa, tidak ingin apa-apa. Yang kita ingin, kita bersama dengan orang-orang yang sudah menfanakan dirinya kepada Allah, yaitu Syekh Mursyid, agar kita terbawa oleh guru kita semua. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.